Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di pagi ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Agar apa yang Bapak sampaikan pagi ini dapat kamu terima dan pahami dengan baik. Untuk itu, Bapak minta perwakilan dari kelas 8 untuk memimpin doa. Silakan Moses, pimpin doa. Saya, Pak. Ya, Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ya. Terima kasih Moses. Oke, untuk pertemuan pagi ini materi yang akan Bapak sampaikan judulnya Usaha dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan. Pesawat sederhana ini banyak sekali membantu kita ya, terutama dalam mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti ini ya, mencabut paku, membelah kayu, terus memindahkan barang nih melalui proses bidang miring ya. Oke. Terlihat di layar kamu, Mas. Pak, datang. Kelihatan ya? Oke. Datang, Pak. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep usaha. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung besarnya usaha yang bekerja pada benda. Ketiga, peserta didik dapat memahami konsep pesawat sederhana. Yang keempat, peserta didik mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kelima, peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kuasa dan keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Yang keenam, peserta didik dapat menerapkan konsep usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dalam IPA, usaha atau kerja dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu, di mana usaha W sama dengan F kali S. W itu usaha, satuannya Joule, F gaya, satuannya Newton, dan S jarak perpindahan, satuannya meter. Contoh, Satrio mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Satrio? Ini diketahui F sama dengan 100 N dan S sama dengan jarak 2 Newton. Ditanya W-nya berapa? Usahanya berapa? Ini nanti. Jadi nanti W sama dengan F kali S sama dengan 100 kali 2, ini 200 Joule. Ya. Di usaha yang diperlukan sebesar 200 Joule. Kemudian, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha dengan mengubah besar atau arah gaya. Contoh pesawat sederhana, ini ada pengungkit atau biasa disebut dengan tuas, kemudian katrol, bidang miring, dan gear ya. Dan tuas atau pengungkit, ini ada titik A, C, dan B. Titik A ini titik kuasa atau tempat melakukan usaha. Titik B ini titik beban, tempat beban diletakkan ya. Yang C titik tumpu, tempat pesawat ditumpu.
Kemudian ada yang namanya lengan kuasa, atau biasa disebut dengan LK. Jarak kuasa ke titik tumpu nih. Dari A ke C ini namanya lengan kuasa, kalau dari C ke B ini namanya lengan beban ya. Tuas pengungkit jenis 1, ini kuasa, titik tumpu, ini beban. Contoh, tuas jenis 1, ini pengungkit, kemudian pemotong kuku ya. Ini pengungkit, ini pemotong kuku ya. Contoh tuas jenis 1. Kemudian tuas jenis 2, bebannya di tengah ya, ini gaya kuasa, ini titik tumpunya di ujung. Contoh alat gerobak dorong, nih ya, beban, titik tumpu, ini gaya kuasa ya. Kemudian pemotong kertas, kemudian pembuka botol, pembuka tutup botol. Tuas jenis 3, ini beban, kuasa, titik tumpu. Contohnya ini penjepit roti, terus ke pengeruk sungai dan pencabut jenggot ya. Itu contoh. Dan secara matematis rumus tuas ini W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W sama dengan berat beban Newton, ini W sama dengan M kali G, LB sama dengan lengan beban satuannya meter, G ini gaya yang diberikan Newton atau gaya kuasa, dan LK ini lengan kuasa satuannya meter. Keuntungan mekanis ini lengan kuasa dibagi lengan beban atau sama dengan W dibagi F. W ini berat beban dibagi dengan gaya kuasa. Ya, ini keuntungan mekanis. Contoh, sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, kemudian keuntungan mekanisnya berapa. Ini diketahui lengan beban kan perbandingannya 2:5, berarti lengan beban tuh yang paling kecil ya. Lengan bebannya 2, lengan kuasanya 5, terus bebannya 2.800 N. Ditanya F dengan KM. F itu gaya kuasa, KM itu keuntungan mekanis. Nih ya, F kali LK sama dengan W dikali LB. Ini LK-nya 5, F-nya yang kita cari ini kemudian 2 dikali 2.800, 5.600, 5F, 5.600, kemudian dibagi dengan 5. Ya. Jawabnya itu 1.120 Newton. Sampai sini ada yang ditanya tidak? Nih, sampai sini. Sampai contoh pengungkit, contoh soal pengungkit. Ini kan perbandingan dengan kuasanya 2:5, kemudian digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, kemudian berapa keuntungan mekanisnya. Bagaimana? Ada yang ditanya tidak? Sampai contoh soal 1. Geril, Grace, Esra, Pavel, ada yang ditanya? Enggak ada, Pak. Ada ya, Bapak lanjut ya. Nih, untuk keuntungan mekanisnya LK per RB, lengan kuasa bagi lengan beban. Ini tinggal dibagi aja 5/2 nih 2,5 ya. Atau misalkan pakai W per F 2.800 dibagi dengan ini 1.120, nanti jawabnya 2,5 sama ya. Kemudian katrol. Katrol adalah roda yang kelilingnya dilalui rantai atau tali.
Jenis katrol ini ada 3, ada katrol tetap, katrol tunggal bergerak, dan sistem katrol. Ini katrol tetap, ini katrol ganda ya, Bro. Kemudian ini katrol tunggal bergerak. Ini katrol tetap, ya. Ini katrol tunggal bergerak, ini katrol ganda ya. Artinya sistem katrolnya lebih dari 1 nih. Supaya nanti keuntungan mekanisnya dia lebih besar. Katrol tetap, keuntungan mekanisnya KM, AC dibagi BC ini sama dengan 1, sebab AC sama dengan BC. Saya kembalikan nih. AC, ini ya, yang ini ya. AC sama dengan BC ya. Ini yang katrol tetap. Nih. Makanya KM-nya dia 1. Katrol ini tidak memperbesar gaya, melainkan hanya mengubah arah gaya yang searah dengan arah gaya beratmu, sehingga ketika kamu menaikkan beban, dia lebih mudah. Kemudian ini katrol tunggal bergerak. Nih, ya. Ini katrol tunggal bergerak dari rumus tuas beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ini W kali BC sama dengan F kali AC dengan BC sama dengan setengah kali AC, diperoleh W kali setengah AC sama dengan F kali AC. Ini setengah W sama dengan F. Maka keuntungan mekanisnya untuk katrol tunggal bergerak ini KM-nya itu sama dengan 2 ya. Ini rumus untuk mencari keuntungan mekanisnya, tapi nanti kalau saat penyelesaian soal kamu langsung aja kalau katrol tunggal bergerak ini nilai KM-nya ini sama dengan 2 ya. Untuk keuntungan mekanis ini KM sama dengan W per F, di mana F sama dengan setengah W ya. Kalau lebih perinci lagi nih KM sama dengan W dibagi dengan setengah W ini sama dengan 2. Katrol ini lebih mudah menaikkan beban, akan tetapi arah gaya yang diberikan arahnya ke atas, berlawanan dengan arah gaya berat. Alat ini memperbesar gaya ya untuk katrol bergerak. Kemudian sistem katrol. Untuk menghitung keuntungan mekanis pada sistem katrol, jumlah tali pada katrol di atas beban nih ya. Ini KM sama dengan jumlah tali sama dengan beban dibagi kuasa. Contoh, jika beban 18.000 Newton, berapa besar gaya minimal dan keuntungan mekanis katrol? Ini diketahui W-nya 18.000 ya. Ditanya F dan KM. Kita jawabnya KM sama dengan kan 2 untuk ini kan katrol bergerak ya. Maka nanti ini 2-nya tetap terus sama dengan W per F. W-nya ini 18.000, F-nya yang kita cari ya. Maka nanti F sama dengan W per 2, ini sama dengan 18.000 dibagi 2, ini 9.000 Newton. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Untuk yang katrol bergerak ini. Coba dilihat dulu, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Yang lain ada tidak? Tidak, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Kemudian bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga dan berfungsi sebagai pengalih gaya. Keuntungan mekanis bidang miring ini KM sama seperti tadi ya. W per F atau S per H ya. Ini S per H. S ini panjangnya, panjang lintasannya, ini H ini tingginya. Ini KM untuk bidang miring. Atau W per F, beban per gaya kuasanya. Dan alat yang bekerja sesuai dengan bidang miring, ini ada skrup, mata pisau, tangga, ya. Nih, yang bekerja sesuai dengan bidang miring. Dan contoh soal, perhatikan gambar di atas, bila beban seberat 5.000 Newton, dinaikkan setinggi 10 M dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter, yang dibuat seperti gambar di atas, tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Berarti ini penyelesaian A 10 M, S 20 M, W
5000 N. Berarti ditanya KM dan F. KM sama dengan S per H, ini sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 ya. Ini bidang miringnya S-nya 20, H-nya 10. Ini sama dengan 2. KM sama dengan W per F, 2 sama dengan W per F, ini di mana 2 sama dengan 5000 dibagi F. Jadi F sama dengan 5000 dibagi 2, ini 2500 Newton ya, untuk gaya kuasanya. Oke, ada yang ditanyakan tidak untuk contoh soal bidang miring? Tidak ada, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Nih, biasanya ini pada mesin ya. Kemudian pada sepeda juga menggunakan roda gear nih, seperti ini. Roda gigi besar memberikan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil, tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lebih lambat. Sebaliknya roda gigi kecil memberikan kecepatan putar yang lebih cepat, kemudian memberikan kecepatan putar ini semakin cepat, tetapi ini memberikan gaya yang lebih kecil sehingga harus dibayar dengan gaya kuasa yang lebih besar. Oke, di sini ada 2 latihan ya yang mengungkit. Kamu ambil buku latihan kamu sekarang, coba kamu kerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, kameranya dibuka. Ya, kameranya dibuka. Ini Bapak kasih waktu 10 menit, kamu kerjakan dulu yang ini. Sebelum Bapak lanjut yang soal nomor 3, nomor 4. Ya, langsung dijawab aja, soalnya nggak usah ditulis, langsung dijawab. Oke, ini kamu kerjakan dulu ya, 10 menit. Dua-duanya, Pak. Apa Iya, nomor duanya? dua-duanya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawab aja. Yang A nyari kuasa minimum, berarti kalau nyari kuasa untuk pengungkit tadi kan lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini perhatikan, ini meter, ini senti, berarti harus diubah ya, harus sama. Kalau misalkan kamu mau ubah senti, berarti ini yang diubah yang meternya ya. Kalau kamu ini pengennya meter, berarti ini harus diubah ke meter 50 cm itu ya. Bentar, saya screen lagi. Oke, ini kelihatan? Soalnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kamu kerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit.
Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Pak, kuasa minimum tuh lengan kuasa atau gimana sih, Pak? Kuasa minimum. Ya, sama dengan gaya kuasa, Kak. Itu cari F-nya. Oh, Pak, boleh tolong di zoom aja nggak, itunya nggak kelihatan, Pak, angkanya. Oke. Jadi saya zoom dulu. Nah, ada yang sudah? Belum, Pak. Belum. Jangan lama-lama. 5 menit lagi ya tuh. Nanti kalau Zoom-nya habis, nanti masuk di link yang sama. Pak, Bapak boleh nanti kirimin PDF ininya nggak, Pak, lagi, Pak? Ininya bingung jawabnya, rumusnya tadi nggak terlalu nempel banget di otak, cuman ngerti sih. Iya, nanti saya kirim. Makanya dari sebenarnya sih kalau misalkan IPA, sebenarnya nggak harus dihafal sih rumusnya. Kamu kalau misalnya seperti ini nih gambar nih, ini kan gambar pengungkit kan. Nah ini kalau ini dari titik sini sampai ini namanya ini lengan kuasa, ini namanya lengan beban, ini namanya berat beban, ini FB kuasa. Jadi nanti untuk cari
F, ini F dikali lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban. Berarti nanti F sama dengan W dikali lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Kalau keuntungan mekanisnya tinggal lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Seperti itu. Sudah ada yang ketemu nomor 1 jawabnya? Cecil, Grace, Johan, sudah ketemu jawaban nomor 1? Masih dikerjain, Pak. Masih dikerjain. Soalnya nggak usah ditulis ya. Langsung dijawab aja.